Bahasa Indonesia kelas 6B, Kamis, 15 Oktober 2020. Menggali informasi setelah membaca teks non-fiksi. Teman-teman, hari ini kalian akan mempelajari topik yang baru setelah kalian mempelajari dua hal pada hari sebelumnya. Yakni yang pertama, memperkirakan informasi yang didapat dari teks non-fiksi sebelum membaca teks. Dan yang kedua, menyampaikan kemungkinan informasi yang didapat dari teks non-fiksi sebelum membaca teks. Memperkirakan dan menyampaikan kemungkinan. Memperkirakan sama dengan menduga-duga atau menebak. Dan menyampaikan kemungkinan dapat disampaikan secara tertulis maupun secara lisan. Dan saat ini materi kita adalah menggali informasi setelah membaca teks non-fiksi. Berarti poin kita hari ini sedikit berbeda dengan poin-poin sebelumnya, di mana poin-poin sebelumnya kamu diminta untuk memperkirakan, menduga, menggali informasi tanpa membaca teks. Dan sekarang kamu diminta untuk membaca teks non-fiksi terlebih dahulu, kemudian menggali informasi-informasi yang ada di dalamnya. Berikut adalah langkah-langkah menggali informasi setelah membaca teks non-fiksi. Yang pertama, membaca keseluruhan teks dengan seksama. Ingat, dibaca dengan seksama ya, jadi tidak hanya sekilas. Yang kedua, mencatat tiap informasi penting dalam teks. Jadi tidak hanya membaca teman-teman, tapi siapkanlah pensil kamu, kemudian notebook kamu untuk mencatat apa informasi-informasi penting yang kira-kira dapat kamu peroleh dari teks yang sudah kamu baca. Jadi mata membaca, tangan tetap aktif menulis ya. Langkah yang ketiga adalah membaca setiap soal yang diberikan dengan teliti. Dengan teliti. Perhatikan kata tanya yang digunakan. Apakah kata tanyanya menggunakan kata apa? Atau siapa? Kapan? Bagaimana? Dan lainnya. Jangan lupa kalau diminta menjelaskan, jelaskanlah dengan detail. Jangan suka memotong informasi dari teks yang kamu baca. Kalau pada teks dijelaskan dengan lengkap, kamu pun jelaskanlah dengan lengkap. Karena itu akan mempengaruhi informasi akhir yang akan kamu peroleh nantinya. Tapi jangan karena Miss Tina bilang lengkap, maka kamu karena ingin lengkap sekali, langsung kamu catat dari paragraf pertama sampai akhir. Padahal jawabannya tidak tepat. Jadi lengkap, tapi memang tepat ya. Nah, yang keempat adalah mencari jawaban yang sesuai dari teks yang sudah dibaca. Nah, ini yang seperti Miss Tina jelaskan barusan saja. Jadi harus sesuai. Ada kesesuaian antara soal dan juga jawaban. Oleh karena itu, biasakanlah terlebih dahulu memahami apa yang dibutuhkan oleh soal tersebut. Apa yang ingin kamu cari tahu, supaya tidak salah sasaran. Jadi soalnya dipahami, temukan informasi tersebut pada teks, kemudian susunlah jawaban kamu dengan baik dan benar. Jadi demikianlah langkah-langkah yang harus kamu ketahui untuk menggali informasi dari sebuah teks non-fiksi. Berikut adalah sekilas info yang perlu kamu ketahui sebelum kamu mengerjakan penugasan. Ketahuilah kata kunci dari teks tersebut. Kira-kira apa kata yang sering kali muncul? Kira-kira apa pembahasan dari teks tersebut? Ingatlah pengertian kata kunci. Kata kunci adalah kata atau ungkapan yang mewakili konsep yang telah disebutkan. Yang kedua adalah informasi. Bagaimana informasi dalam teks tersebut disajikan? Jadi informasi-informasi dalam sebuah teks dapat disajikan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk tersurat dan yang kedua adalah bentuk tersirat. Bedakan ya kedua hal ini. Kalau tersurat, artinya informasi tersebut ada di dalam teks. Jadi kamu dapat dengan mudah menemukan jawaban yang kamu cari. Karena informasi tersebut tertulis di dalam teks, terlihat jelas di dalam teks. Itulah yang disebut dengan tersurat, atau disebut juga dengan tertulis.
Nah, sementara tersirat, maksudnya adalah tersembunyi. Sehingga kita harus membuat kesimpulan terlebih dahulu dari teks yang kita baca. Jadi jawabannya tidak dapat langsung ditemukan, oh ini jawabannya, oh maksudnya ini bukan. Tapi kalau tersirat itu, kamu pahami dulu, lalu kamu simpulkan, lalu kamu karang menjadi sebuah kalimat yang baru menurut penalaran kamu terhadap teks tersebut. Jadi menjawab pertanyaan yang tersirat biasanya lebih sulit dibandingkan menjawab pertanyaan yang tersurat, karena kamu harus memahami dengan baik apa informasi yang kamu peroleh tersebut, kemudian menyusunnya menjadi sebuah jawaban yang benar. Jadi demikian ya, tentang kata kunci dan penyajian informasi secara tersurat dan tersirat. Materi kita hari ini sangat sederhana, singkat, padat, dan jelas. Sekarang kita masuk kepada penugasan ya. Bacalah teks non-fiksi yang ada pada buku kamu halaman 84 dan 85 yang berjudul Bersihnya Kota Pahlawanku. Kemudian setelah itu jawablah kuis yang sudah disediakan di bawah teks. Miss Tina sudah rindu melihat tulisan kamu. Jadi, tuliskanlah soalnya pada buku catatan bahasa Indonesia kamu. Kemudian jawablah setiap soal dengan baik. Jadi yang kamu tulis itu adalah judul teks yang kamu baca, kemudian soal, jawaban, demikian ya. Kemudian kamu foto dan kirimkan tulisan kamu yang rapi dan indah tersebut ke nomor WhatsApp Miss Tina langsung pada hari ini. Cuma 5 soal, dan ini tidak sulit teman-teman, jadi tidak lewat dari jam 2 siang. Langsung dikumpulkan ya jika sudah selesai. Penugasan yang kedua. Di bawah kuis halaman 85 ada penugasan tambahan. Carilah sebuah teks tentang kesehatan. Kemudian bawakan judul teks tersebut kepada teman di sebelahmu. Berhubung kalian di rumah, tentunya tidak ada teman ya di sebelah kalian. Kemudian mintalah temanmu menuliskan informasi yang terdapat pada teks tersebut. Bandingkan kemungkinan informasi temanmu dengan isi teks secara keseluruhan. Yang harus kamu lakukan adalah simak dengan baik. Carilah sebuah teks tentang kesehatan. Kamu dapat mencarinya pada internet, pada buku, majalah, dan lainnya. Intinya temanya tentang kesehatan. Dapat tentang pola hidup yang baik, tentang beristirahat dengan teratur, menjaga kesehatan tubuh, makanan yang bergizi dan seimbang, dan lain-lain. Setelah itu, printlah teks tersebut. Kemudian, beritahukanlah judul yang sudah kamu pilih kepada teman kamu. Kirimkan melalui WhatsApp. Misalnya, Serina sudah menemukan teksnya, lalu Serina mengirimkan judul yang sudah dia cari kepada temannya Arya. Nah, Arya bertugas untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya dari judul teks yang sudah Serina berikan. Lalu Arya mengirimkan informasi tersebut kepada Serina. Bisa dalam bentuk WhatsApp atau kamu tulis pada buku catatan bahasa Indonesia kamu. Demikian sebaliknya. Jadi, Arya mengirimkan judul teks yang sudah ia cari dan memberikannya kepada Serina. Kemudian Serina mencari informasi dari judul teks yang sudah diberikan oleh Arya. Sehingga pada akhir pembelajaran kamu dapat mengetahui kesesuaian informasi yang diberikan oleh teman kamu terhadap teks yang sudah kamu cari. Apakah teman kamu dapat menemukan informasi yang sesuai seperti yang tertera pada teks kamu? Ini tidak sulit bukan? Anggap saja kamu sedang bermain tebak-tebakan dengan teman kamu. Main tebak-tebakan untuk mencari informasi dari judul yang kamu sudah sediakan. Oke? Jangan sampai tidak dikerjakan ya. Minggu depan ketika kelas online, Miss Tina akan meminta kamu menunjukkan teks yang sudah kamu cari dan yang sudah kamu print out. Serina dengan Raya, Arya dengan Audrey, Clarissa dengan Pasha, Morgan dengan Davina, Erazo dan Una. Lana dengan Rama, Kayla dengan Damora, Melvin dengan Jessica, Daryl dengan Kania, Troy dan Kaira. Kamu tidak perlu mencontek dari internet.
Tuliskan saja informasi yang dapat kamu peroleh. Kemudian setelah kamu berikan kepada teman kamu, maka teman kamu akan mengirimkan foto dari teks yang sudah dia print out kepada kamu. Dan kamu dapat membandingkan apakah informasi kamu sudah sesuai dengan teks yang diberikan oleh teman kamu. Mistina rasa cukup jelas ya penugasan hari ini. Kumpulkan jawaban kamu melalui WA dan lakukanlah WhatsApp pribadi dengan teman sekelompok kamu. Selamat belajar teman-teman.